Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah Alqamah, ahli ibadah yang durhaka kepada ibunya. Al-Kisah, konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Subair Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinkanlah untuk mengucap La ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumah Alqamah. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan nazar. Maka mereka mentalkinkannya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Langsung saja mereka melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada, wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakanlah kepada ibu Alqamah, jika dia masih mampu berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarkan Rasulullah yang datang menemuinya. Tak kala utusan itu telah sampai pada ibu Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat untuk berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucap salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu, apa perasaanmu kepadanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibanding saya dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucap syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat? Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku tepat di hadapanku. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun
selagi engkau masih marah kepadanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucap syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucap sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucap syahadat. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucap syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucap syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal saat itu juga." Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk memandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum mujahirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Wallahu a'lam bishawab."